Waktu itu aku kan lagi temenin ibu aku jual mobil second ke salah satu platform jual mobil second gitu ya. Terus pas lagi ke sana, pas lagi nego-nego, aku ngeliat nih kok ada istri aku di situ gitu. Dia lagi interview karena dia lagi ngelamar kerja gitu di situ. Oh, di showroom, di platform jual beli mobil itu. Oh ya. Terus saya lihat tuh sekeliling tuh cowok pada perhatiin dia semua gitu, carbuk lah ke dia gitu ya. Terus aku jadi penasaran karena kan aku duduknya di belakang dia tuh. Terus aku penasaran, aku langsung jalan ke depan, pura-pura ke toilet lah gitu ngeliat dia. Pas aku lihat, wah boleh juga nih gitu. Terus sekeliling-keliling itu cowok pada liatin dia gitu. Terus pas aku balik, aku bilang colek ke ibu aku, mah coba lihat deh, itu oke gak gitu. Terus ibu aku lihat juga, oke kok oke. Terus aku bilang ke ibu aku, mah tolong tanya dong nomor teleponnya gitu. Aku tahu kalau aku nanya langsung ke istri aku, pasti dia satu nggak akan ngasih ya gitu, karena ya apa pasti cowoknya bahkan. Jadi kalau ibu-ibu yang nanya pasti dikasih nih gitu. Terus aku kata ibu aku, yaudah mama tanyain deh gitu. Akhirnya dicolek lah. Ya, terus tiba-tiba aku lagi duduk dicolek, neng cantik kata dia kayak gitu. Boleh minta nomor teleponnya nggak? Terus aku bingung buat apa ya bu? Kata dia buat tanya-tanya mobil aja kata dia kayak gitu kan. Terus pas itu oh gitu aku bilang kayak gitu kan, ya udah deh boleh, karena posisinya juga aku di situ kan udah diterima, jadi takut gimana ya, takut ada yang komplain di perusahaan itu. Terus ya udah kan aku kasih nomor teleponnya. Seminggu kemudian ibunya nelpon aku. Mamanya duluan? Iya nelpon. Terus nelpon bilang kayak gini, dek sibuk nggak kata dia kayak gitu. Enggak, kenapa ya bu? Sebenarnya kemarin maksud ibu minta nomor telepon tuh kata dia buat jodohin anak ibu sama adek. Oh manis banget mamanya. langsung ya. Itulah jodoh ya. Setelah itu Karena posisinya waktu itu umur aku masih 20 tahun, aku bilang, aduh maaf bu, kayaknya nggak bisa, soalnya aku juga masih harus kerja sama kuliah kan, aku bilang gitu kan. Oh gitu ya, kata, masih kecil ternyata, kata dia kayak gitu kan. Iya, aku bilang kayak gitu kan. Oh ya udah nggak apa-apa. Nah udah tuh ibunya nggak pernah ngubungin aku lagi. Sebulan kemudian dia yang ngechat aku. Oke, apa kalimat pertama saat itu mencoba untuk menghubungi Vanessa? Bulan kemudian itu inget apa mas, kok bisa menghubungi gitu loh? Iya, kan saya masih inget kan, apalagi waktu itu udah di save kan di nomor ibu aku ambil kan nomornya, terus aku save di handphone aku, terus aku hubungin dia, aku ngajakin jalan gitu. Itu setelah sebulan? Iya. Tapi Mas Isnal cerita nggak? Ini aku loh yang sebulan yang lalu ada ibu-ibu nawarin mau ngejodohin kamu, itu aku anaknya. Ya aku bilang sama dia gitu, ya aku waktu itu yang ibu aku yang minta waktu itu nomor teleponnya. Oh iya gitu. Terus habis itu ya udah dia aku ajak jalan, dia nolak berkali-kali dia aku ajak. Ya iya lo nolak mas, kita jadi dia juga pasti nolak. Ini siapa nih? Benar. Juga ngajakin jalan. Kok nolak? Kalau kita enggak ya. Kalau kita mah bukan, ini kan kalau ibaratnya umpamanya ceweknya modelnya kayak kita, maksudnya kenapa harus malah kita paksa jalan dong. Terus ketakutan nggak? Prosesnya gimana ketika pas diajakin jalan, ini siapa kok telepon aku, kan nggak pernah ketemu? Nggak pernah kan. Aku inget nih foto-foto, karena ibunya sebelumnya udah ngirim foto-foto anaknya kan. Jadi Oke, pertama kali lihat foto saat ibunya hubungin, apa dalam pikiran Vanessa? kayak oh udah dewasa, aku bilang kayak gitu kan. Kayak, masih takut juga kan. Terus, Ibunya belum kasih tahu umurnya berapa? belum, nggak ngasih tahu. Terus ya udah tuh dia ngechat aku assalamualaikum gitu-gitu, waalaikumsalam. Itu aku cuekin dia selama setahun, berusaha ngajak jalan aku selama setahun. Wah. 2020 ke 2021. Dicuekin setahun? Iya. Kenapa bertahan? Karena saya satu ngerasa love at first sight ya, jadinya aku pas ngeliat dia pertama kali udah langsung gua harus dapetin dia nih gitu, nggak apa-apa dia harus nunggu setahun gitu. Tetap kekeh. Bagus, laki-laki tuh harus Niat berarti laki-laki Setahun ngedeketin, yang membuat kamu lulu akhirnya mau jalan sama Mas Isnal apa Vanessa? Jadi ada posisi di mana dia ngilang tuh selama sebulan, udah nggak pernah chatin aku lagi kan. Jangan dia, kadang nyariin. Aku timbang. Terus aku bilang, kok tumben ya nggak ngechat lagi kan? Nah posisinya waktu itu kan aku jadi customer service, jadi aku tuh harus cari orang buat pura-pura jadi customer aku.
Pas itu semua teman aku tuh udah pernah aku teleponin kan, kecuali dia nih. Ya Allah, kalau bos lo tahu gimana nih sekarang ya? Terus ya udah tuh aku chat kan, Kak, assalamualaikum, boleh minta tolong nggak? Aku bilang gitu kan. Boleh apa ya? Mau nggak pura-pura jadi customer aku? Aku bilang gitu kan, buat dikirim ke pusat. Kata dia, oh boleh, tapi ada syaratnya. Apaan syaratnya? Mau nggak nanti sore jalan sama aku? Mau nggak jalan? Terus kau jawabnya apa? Jawabnya apa? Mau. Terus ya udah tuh akhirnya aku iyain kan. Pas sore tuh dia nagih janjinya, ayo jadi nggak jalan. Nah, kata dia kayak gitu. Terus aku berubah pikiran, aduh jadi nggak ya? Aku bilang maaf deh Kak, nggak jadi. Aku bilang Cancel. Kenapa? aku cancel karena aku masih takut kan. Takut apa sih? Takut apa? Takutnya kenapa? Ya takut aja gitu, kayak aku kan belum kenal. Nggak kenal. Ya, Oke. tadi. Beda ya sama kita ya kan. Tapi akhirnya pertama kali jalan, akhirnya kamu mau itu karena kenapa? Dan itu kan aku tolak kan. Nah tiba-tiba pas setengah 7 malam aku kepikiran kayak aduh nggak enak ya, dia udah nolongin aku, masa aku ngingkar janji kan. Akhirnya ya udah tuh, ayo deh Kak jalan sekarang. Aku bilang aku udah pulang. Oke, pertama kali melihat secara langsung Mas Isnal, dalam pikiran kamu apa, Vanessa? Pas pertama kali ketemu dia ya, kan kenalan, ngobrol, ternyata oh orangnya baik kok, orangnya asik kok, nggak semenakutkan yang aku pikir. Nggak kurang ajar gitu ya. Belum jujur saat itu usia. Belum.